Selamat siang semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan pastinya. Dengan segala apa yang kita rasakan, kita selalu mengucap syukur karena God is good all the time. Untuk itu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pastinya untuk kita semua yang boleh hadir di sini dalam keadaan yang sehat, yang selalu dalam lindungan Tuhan. Kami juga sangat bersukacita bagi mereka yang membutuhkan ataupun juga rindu untuk mendapatkan Bible Study lanjutan. Begitu juga bila ingin bersama-sama untuk berdoa, demikian juga bagi yang rindu mendapatkan pelayanan counseling, seperti di awal tadi di waiting room, bisa menghubungi kami di nomor 0896 0896 384 384 11655 11655. Untuk itu, kami juga menghimbau apabila saudara-saudara merasa terberkati melalui program ini untuk dapat mengajak teman-teman, begitu juga dengan saudara-saudara yang mungkin mereka juga haus dan lapar mengenai bagaimana untuk bisa mengenal Tuhan Yesus kita lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Dan untuk itu, kami juga memohon ataupun juga mengajak kita semua yang ada di sini untuk memegang Alkitab kita masing-masing, agar supaya kita juga dapat mengikuti firman yang akan disampaikan oleh Pastor Roy, dan kita mempersiapkan hati kita. Sebelumnya kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Mia. Ibu Mia, kami persilahkan. Speakernya, mic-nya bisa di-unmute? Bisa di-unmute, Ibu Mia? Dari saya belum bisa unmute. Udah? Oke. Udah? Sudah. Udah. Silakan ya. Untuk doa bukanya. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas nikmat rezeki yang Engkau berikan. Saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan melalui Bible Study yang akan dipimpin oleh Pendeta Roy Pitoy. Kami mohon ya Tuhan, supaya hikmat-Mu dan kebijaksanaan dari surga boleh diberikan kepada kami. Roh Tuhan boleh menuntun perkataan Pendeta Roy hingga Bible Study ini dapat membangkitkan buah kerinduan, kerohanian, kesolehan, dan boleh kami masing-masing mengenal dan menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Mia. Untuk itu kita bisa segera mulai Bible Study kita pada siang hari ini. Pastor Roy Pitoy, kami persilahkan. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat siang. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita pada siang hari ini untuk mempelajari lagi sabda Tuhan. Bagi saya, mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab adalah satu kesempatan yang istimewa. Apalagi membagikan kepada saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, mari kita memohon hadirat Tuhan, saudara-saudara, agar betul-betul apapun yang disampaikan adalah firman dari Tuhan, bukan pendapat saya, bukan pikiran saya. Saya juga memohon, kalau boleh, saudara juga selama presentasi ini disampaikan, saudara juga berdoa agar Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut saya, bukan pendapat maupun pikiran saya. Tidak ada manfaatnya, saudara, seberapa menarik, seberapa jenius, seberapa luar biasa. Tapi kalau itu adalah pendapat, pikiran manusia belaka, maka itu tidak akan membuat perbedaan dalam pertumbuhan kerohanian kita.
Tapi kalau firman Tuhan yang disampaikan, walaupun sederhana, tapi selama itu firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu boleh mengubah hidup saya dan saudara, membuat kita semakin serupa dengan Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala sekali lagi. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemurah. Kami menuntut sekali lagi janji Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 13, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus saat ini. Berikan Roh Kudus kepada kami, agar apapun firman yang disampaikan boleh mengubah hidup kami yang belum seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak punya kuasa, Engkau tahu, tetapi firman-Mu diberikan agar kami boleh menang dari setiap kuasa dosa yang ada di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Saudara, saya ingin meneguhkan bahwa kalau kita mempelajari firman Tuhan, maka begitu banyak keuntungan yang saya dan saudara akan dapatkan. Salah satu yang saya mau bagikan terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu." Rasul Yohanes berkata, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus, Yesus Kristus yang adil." Saudara dengarkan bahwa hal-hal ini kutuliskan, dikatakan oleh Rasul Yohanes. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berdosa. Dengan kata lain, saudara-saudara, setiap saat kita dicobai untuk berdosa dari keinginan-keinginan kita yang berdosa. Tetapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan diberikan kemenangan atas dosa. Begitu banyak teolog yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang hidup tanpa dosa. Mengapa? Karena mereka menjadikan diri mereka, kedagingan mereka sebagai ukuran dari kebenaran. Saudara, saya mau katakan bahwa ukuran kita bukan pendapat teolog, bukan pendapat manusia, tapi ukuran saya dan saudara adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Rasul Yohanes mengatakan dengan tegas bahwa firman Tuhan yang dia tuliskan akan menolong kita untuk menang daripada berbuat dosa. Ya, saudara-saudara, jadi ini adalah salah satu cara bagaimana supaya kita menang dari dosa. Ya, saudara-saudara, kita mempelajari firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam doa yang dia berikan, doa perantaraannya, di dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Apa artinya menguduskan? Tidak ada arti yang lain, ya. Menguduskan artinya mengasingkan. Mengasingkan sesuatu untuk maksud-maksud yang suci. Jadi saya dan saudara adalah orang yang terpilih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang dipilih oleh Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan sendiri, bangsa yang kudus katanya. Artinya bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan satu misi yang khusus. Itulah artinya kudus, saudara-saudara. Jadi, selain kudus artinya tidak berdosa, kudus juga berarti bahwa saya dan saudara ini diasingkan, ya, dikuduskan, disucikan. Itu artinya. Jadi, saudara-saudara, ketika kita didoakan oleh Tuhan Yesus supaya kita ini jadi kudus, bukan hanya kita ini tidak berdosa, tapi bagaimana supaya kita tidak berdosa diberikan kepada saya dan saudara. Bagaimana caranya? Melalui mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan itu punya kuasa, saudara, untuk mengubah hidup saya dan saudara, untuk menyucikan hidup saya dan saudara. Firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk mempelajari firman Tuhan. Sama seperti kita tidak pernah bosan makan nasi. Walaupun satu hari kita 3 kali makan nasi, kita tidak pernah bosan. Mengapa? Karena nasi adalah kebutuhan pokok bagi saya dan saudara. Nasi, karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh setiap hari agar kita bisa beraktivitas. Maka firman Tuhan
digambarkan sebagai roti hidup. Kalau di Indonesia akan dibilang nasi hidup. Ya, saudara-saudara, karena kita punya makanan pokok adalah nasi. Bagi sebagian orang, sagu hidup. Itulah firman Tuhan, ya, atau ubi hidup, ya. Saudara-saudara, apapun itu, makanan pokok kita seharusnya adalah firman Tuhan. Kita harus makan waktu pagi, siang, dan waktu malam. 3 kali satu hari. Kalau kita mau menang dari setiap pencobaan. Nah, di pelajaran kita yang terakhir, saudara, kita melihat 3 proses dalam keselamatan yang dibicarakan di dalam Roma 6 ayat 22. Mengapa ini penting? Oleh karena begitu sering orang salah mengerti. Seakan-akan Alkitab itu bertentangan. Rasul Paulus bertentangan dengan Rasul Yakobus ketika berbicara tentang kasih karunia. Sehingga Martin Luther, salah seorang reformer yang luar biasa untuk menuntun gereja kembali kepada Alkitab, sola scriptura, bahwa Alkitab saja menjadi landasan saya dan saudara. Martin Luther yang sangat meneguhkan kasih karunia, keselamatan oleh iman, sola fide. Ya, saudara-saudara, keselamatan hanya melalui iman, katanya, kebenaran oleh iman, bukan oleh perbuatan. Meragukan bahwa buku Yakobus adalah termasuk di dalam kanon perjanjian baru. Ya, oleh karena seakan-akan Rasul Yakobus sepertinya mengajarkan keselamatan oleh perbuatan. Tetapi sebenarnya tidak, saudara. Yang terjadi adalah Rasul Paulus diutus banyak kepada bangsa non-Yahudi, kepada orang yang di luar Yahudi. Ya, dan dia memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias. Kepada orang Yahudi pun dia memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi, kalau orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, ya, untuk percaya pun sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Galatia 5 ayat 22 disebutkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya mau highlight yang nomor 7, yaitu kesetiaan. Di dalam bahasa Indonesia disebutkan kesetiaan, tetapi di dalam bahasa aslinya ini seharusnya lebih tepat diterjemahkan iman. Jadi salah satu buah roh adalah iman. Supaya saya dan saudara memiliki iman, itu pun adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, kita sudah lihat pencuri di kayu salib yang bersama-sama disalib oleh dengan Tuhan Yesus. Dia selama hidupnya berbuat jahat, dia seorang penjahat kaliber. Karena hanya penjahat-penjahat kaliber tingkat tinggi yang disalib, saudara. Kalau tidak akan disalib. Kalaupun menjalani hukuman mati, hukuman matinya tidak dengan salib. Tapi penjahat kaliber harus dihukum dengan disalib. Ya, dan penjahat ini selama hidupnya berbuat sesuatu yang jahat. Dan dia akhirnya dihukum mati dengan disalib. Ya, saudara-saudara, saya tidak percaya itu terjadi secara kebetulan. Tapi Tuhan sudah mengatur, dia tahu hati dari setiap orang yang sungguh-sungguh, walaupun selama hidupnya kelihatan perbuatan lahirnya, perbuatan yang jahat. Tetapi sebenarnya Roh Kudus terus bergumul dengan hatinya. Dan ketika dia datang di momen yang tepat, awalnya dia juga mengolok-olok Yesus. Tapi pada akhirnya dia yakin bahwa Yesus adalah Mesias hanya dengan melihat perbuatan daripada Yesus. Bukan kata-kata, bukan khotbah. Saudara, khotbah yang terbesar bukan khotbah yang disampaikan setiap minggu. Gampang untuk berkhotbah setiap minggu dari mimbar. Tapi yang lebih susah adalah perbuatan, tindakan. Dan hanya dengan tindakannya saja, Yesus berhasil memenangkan jiwa. Ini juga menyatakan, saudara, bahkan di dalam penderitaan, bahkan di tengah-tengah maut yang siap mengambil nyawanya setiap saat, Yesus masih berusaha untuk memenangkan jiwa. Dengarkan, saya dan saudara tidak bisa beralasan, kan sekarang lagi COVID, ya, maka kita tidak bisa melayani dengan menyampaikan Injil Yesus, dengan melayani untuk memenangkan jiwa. Tidak ada alasan. Ya, saudaraku, di tengah-tengah badai kehidupan pun, bahkan menjelang kematiannya di kayu salib, Yesus hanya punya satu hasrat. Hasratnya adalah memenangkan jiwa. Hasrat Yesus adalah membawa jiwa ke dalam kerajaan surga.
Kalau Yesus punya hasrat satu-satunya, hanya memenangkan jiwa saudara, mengasihi jiwa, apa hasrat saya dan saudara dalam hidup ini? Uang penting, karir penting, keluarga penting. Ya saudara-saudara, semua itu hal-hal yang baik berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang saudara, kalau saudara pengikut Yesus yang sejati, kalau saudara adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, maka saudara harus punya hasrat dari Yesus, passion of Christ, ya, hasrat daripada Yesus adalah memenangkan jiwa kepada kerajaan surga, kepada Tuhan. Ini harus menjadi menu makanan kita setiap hari, ya. Ketika murid-murid mendapati bahwa Yesus yang sedang lapar, sedang berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, mereka sedang pergi mencari makanan. Dan ketika mereka datang kembali membawa makanan, ya, mereka sampaikan kepada Yesus, ini makanannya sudah ada. Apa jawaban Yesus? Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Dengan kata lain, Yesus sedang menemplak mereka. Kalian tidak lihat bahwa saya sedang berusaha untuk menyelamatkan satu jiwa? Ya, ini adalah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini harus menjadi semangat saya dan saudara, menjadi hasrat saya dan saudara. Kita harus bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Bukan hanya dengan khotbah saudara, bukan hanya dengan bikin KKR, bukan hanya dengan penginjilan, ya, tapi penginjilan yang terutama adalah dengan perbuatan baik sehari-hari kepada siapapun yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada siapa saja, saudara. Kalau kita lakukan itu, maka saya dan saudara adalah orang-orang yang akan menjadi pemenang, ya, menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Saudara, kembali saya ingin melanjutkan, ya, pelajaran yang sangat penting mengenai kasih karunia anugerah ini dengan proses penyucian dan proses pemuliaan. Proses pemuliaan itu tidak sulit, saudara, untuk dimengerti. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, saya dan saudara akan diubahkan dari tubuh yang dapat mati menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus 15 soal ini. Dalam sekejap mata firman Tuhan mengatakan, ya, kita akan diubahkan. Dan untuk selama-lamanya kita tidak akan mengalami kematian lagi. Ya, namun saudara, sebelum kita mencapai pemuliaan, kita harus mengalami pergumulan setiap hari dalam proses penyucian. Banyak di antara kita sudah menerima kasih karunia karena kita telah percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang telah mati bagi saya dan saudara. Maka saya dan saudara akan menerima kasih karunia kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, kita masuk kepada proses penyucian. Setiap hari kita bergumul dengan kuasa-kuasa dosa yang ada di dalam diri kita, yang berusaha untuk membuat saya dan saudara tidak bisa menang dari segala pergumulan. Dan setan luar biasa licik, saudara. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang mengajarkan berdasarkan kedagingan. Oleh karena dia tidak bisa mengalahkan kebiasaan dosa. Oleh kecanduan kepada pornografi, kepada segala dosa yang dia lakukan setiap hari. Maka dia mengajarkan tidak mungkin kita bisa menang dari dosa. Tidak mungkin. Saudara, Yesus datang mati di kayu salib. Bukan hanya untuk menebus saya dan saudara. Tapi Yesus datang di kayu salib. Mati bagi saya dan saudara. Karena dengan begitu, dia bisa membangkitkan kasih kepada dia. Kita bisa melihat betapa Tuhan kita adalah Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara. Kasih melahirkan kasih. Itu sebabnya Yesus harus mati dengan menderita, mati dengan penuh penghinaan yang bisa didapatkan oleh seseorang di atas dunia ini. Dia diludah, dipukul, ditampar, dicemooh, diledek, dilecehkan, ya, baik secara fisik maupun secara mental maupun secara rohani, saudara. Karena disalib itu artinya, ya, di antara langit dan bumi. Arti di antara langit dan bumi artinya tidak diterima oleh surga, tidak diterima juga oleh akhirat, oleh neraka. Jadi itulah orang yang paling malang, saudara. Digambarkan orang yang terkutuk kalau seseorang itu disalib. Dia ditolak oleh Tuhan, ditolak oleh setan. Saudara bayangkan,
kata-kata untuk menggambarkan betapa terkutuknya seseorang yang disalib. Dengarkan saudaraku, Yesus mati di kayu salib bukan hanya menebus saya dan saudara, tapi yang terutama untuk memberikan kepada saya dan saudara kasih Allah yang bisa mengubah hidup saya dan saudara. Kita jadi mengasihi Dia kalau kita memandang kepada Dia. Maka kasih kepada Dia akan muncul. Ya saudara, tiap hari mari kita latih diri kita, pikiran kita untuk mengimajinasikan kematian Yesus di kayu salib. Karena dengan memandang, kita akan berubah. Wahyu 12 ayat 11. Saudara, ini yang dikatakan oleh Wahyu pasal 12 ayat 11. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Dia bisa pilih mati dengan cara yang lain. Tetapi kenapa dia memilih untuk mati menderita yang sangat menyakitkan, sangat menghinakan, ya, di dalam Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka, di sini mereka adalah umat-umat Tuhan yang menang, mengalahkan Dia. Itu sebabnya kita tahu Dia menang, karena mereka mengalahkan Dia. Siapa Dia? Dia itu adalah setan. Oleh darah anak domba. Saudara dengarkan, hanya oleh darah anak domba umat-umat Tuhan akan meroleh kemenangan dari setan, dari pencobaan setan. Apa pencobaan setan? Untuk membuat saya dan saudara berbuat dosa. Dan banyak pemimpin-pemimpin agama yang berkhotbah yang mengajarkan menggunakan kedagingan dengan mengatakan kita tidak mungkin menang dari dosa. Lalu buat apa Yesus mati di kayu salib? Kalau kita tidak bisa menang dari dosa, saudara, ya, hanya percaya saja kepada Yesus tidak akan membuat kita selamat, saudara. Ya, tidak. Kenapa? Karena sesudah saya dan saudara percaya kepada Yesus, kita menerima kasih karunia itu. Kita mengalami proses penyucian. Di proses penyucian, saudara, kalau kita tidak bisa menang dari diri kita, menang dari dosa, dari keinginan-keinginan daging, maka saya dan saudara tidak akan selamat. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan saya yang mengatakan, dari mana saya tahu. Ya, bukan setiap orang yang berseru, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saya dan saudara harus melakukan kehendak Bapa. 1 Tesalonika 4 ayat 3 mengatakan, inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Saudara dengarkan, pengudusan saya dan saudara adalah kehendak Allah. Kalau kita tidak dikuduskan, kalau kita tidak menang dari dosa, bagaimana kita bisa disebutkan orang yang menang? Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9 lebih jauh mengatakan, sebab setiap orang yang lahir dari Allah, ya, tidak berbuat dosa lagi, katanya. Ya, dan ya, saya sedih melihat bahwa begitu banyak orang yang mengajarkan dengan kedagingan dan menyesatkan orang banyak. Mengapa? Karena mereka mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengalahkan dosa. Kalau saudara sudah yakin saudara tidak bisa mengalahkan dosa, tidak bisa mengalahkan kebiasaan-kebiasaan berdosa, maka saudara tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan dosa. Ya, kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang kita tidak percaya kita mampu, saudara. Dengarkan. 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dengarkan. Ya, ini disampaikan dengan jelas oleh firman Tuhan. Kalau kita ini punya hidup yang baru, lahir dari Allah, maka kita tidak berbuat dosa lagi. Ya, dan pergumulan kita setiap hari adalah benih itu harus tinggal di dalam kita. Ya, benih itu, ya, benih ilahi tetap ada di dalam kita. Itu satu-satunya cara supaya kita tidak berbuat apa? Ya, tidak berbuat dosa lagi. Siapa benih ilahi yang dimaksud di sini? Benih ilahi yang dimaksud di sini tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Itu kuncinya, saudara, bahwa kita harus dekat dengan Yesus sehingga Yesus ada di dalam kita. Ya, apa itu artinya? Yesus bilang, jikalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mari kita pergi kepada Yohanes 15. Ya, Yohanes 15
ayat yang ke-8. Kita dengarkan kata-kata Tuhan Yesus sendiri, ya. Apa artinya? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di sini dikatakan, ya, Bapa akan dipermuliakan kalau kita ini berbuah banyak, ya. Tapi bagaimana supaya kita berbuah banyak, ya? Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, ya. Berbuah banyak, ya. Benih itu harus tumbuh, baru menghasilkan buah, iya kan, saudara? Ya. Ini dia, benih adalah awal dari proses untuk menghasilkan buah. Supaya kita bisa menghasilkan buah banyak, benih itu harus tinggal di dalam hati kita. Selama benih itu tinggal di dalam hati kita, kita akan menghasilkan buah banyak. Perhatikan apa artinya itu benih tinggal di dalam kita di dalam ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, saudara dengarkan. Jikalau saya dan saudara tinggal di dalam Yesus, nah, apa artinya sekarang Yesus tinggal di dalam kita? Yaitu jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, ini dia saudara. Artinya benih itu di dalam kita adalah firman Yesus tinggal di dalam hati saya dan saudara. Maka ini sekarang sangat make sense. Bagaimana caranya kita mengalahkan dosa? Firman itu harus tinggal di dalam saya dan saudara. Itu sebabnya Bible study itu sangat penting. Dengan proses Bible study, salah satu yang saya dan saudara sedang lakukan adalah membuat benih itu, firman itu, tinggal di dalam kita. Dan selama firman itu tinggal di dalam kita, maka kita akan diberikan kekuatan. Bukankah setiap kali saudara habis Bible study, dengarkan satu khotbah yang Alkitabiah, maka saudara akan merasakan kuasa untuk mengalahkan dosa? Betul atau tidak, saudara? Tapi sayang bahwa perasaan itu tidak lama bertahan. Ya, ketika kita mulai sibuk melakukan segala aktivitas hidup kita, maka sering yang terjadi kita mulai lupa untuk baca Alkitab secara pribadi. Maka kita mulai lupa untuk mengambil banyak waktu berbicara dengan Bapa, dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ketika kita mulai kehilangan komunikasi ini, yang terjadi kita kembali jatuh lagi, ya, dan kita merasa jauh lagi dari Tuhan. Semakin hari semakin jauh kalau kita tidak segera bertobat dan kembali mencari Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah pergumulan kita di dalam proses penyucian, saudara. Kalau kita hanya percaya saja, ya, Rasul Yakobus katakan, kalau kalian bilang kamu orang Kristen karena kamu sudah percaya kepada Yesus, tidak. Kenapa? Kalau cuma kalian mengandalkan percaya saja, maka setan-setan pun percaya, ya, kepada Tuhan. Ya, setan percaya kepada Tuhan, saudara, jangan salah. Di dalam Yakobus 2 ayat 19, ya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, dengarkan, apa bedanya kita dengan setan dalam soal percaya kepada Tuhan? Saudara mesti tahu apa bedanya. Percaya tanpa penurutan itu adalah bohong. Percaya kepada Yesus, tapi tidak menurut perintah-perintahnya, tidak melakukan kehendak Bapa yang diberikan, diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada gunanya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara dengarkan, ya. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya, ini selalu pertanyaan yang sering saya dengar. Jadi kalau begitu pendeta, kita ini selamat sebenarnya oleh karena iman atau oleh karena perbuatan? Dan terjadilah perdebatan yang panjang yang tidak ada habis-habisnya. Sebenarnya dua-duanya benar. Yang mengatakan kita diselamatkan hanya oleh iman tidak salah, ya, karena tanpa iman, tanpa menerima Yesus, percaya bahwa Dia adalah juru selamat, kita tidak akan selamat. Betul. Tetapi sesudah kita percaya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masuk kepada proses penyucian. Di proses penyucian, saya dan saudara akan mengalami jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, ya. Dan iman saya dan saudara harus bertumbuh.
iman supaya bertumbuh sama seperti kasih supaya bertumbuh harus diekspresikan di dalam perbuatan. Apakah bisa saudara mengasihi sesuatu kalau saudara tidak wujudkan dalam perbuatan? Contohnya, saudara mau satu hobi dimulai. Bagaimana sampai saudara punya satu hobi? Saudara lihat orang lain melakukan, misalnya main gitar. Wow, enak, keren sekali, cool sekali kelihatannya kalau bisa main gitar, atau main biola, atau main piano, atau main alat instrumen yang lain. Saya pengen. Nah, terjadi keinginan. Tapi saudara cuma di dalam hati. Saudara nggak pernah angkat telepon, cari pelatih untuk les semua yang saya sebutkan tadi. Maka saudara tidak akan pergi kemana-mana. Ya, you are not going anywhere. Ya, saudara tidak akan menghasilkan sesuatu. Ya, saudara harus wujudkan dalam perbuatan. Ya, iman saya dan saudara tidak akan bertumbuh kalau tidak dilatih dalam perbuatan. Kasih saya dan saudara tidak akan bertumbuh juga kalau tidak dilatih dalam perbuatan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, ekspresikan kasih kamu di dalam perbuatan, yaitu kamu harus menurut. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, Rasul Yakobus berbicara mengenai penyucian, ya, bukan kepada orang yang belum menerima Yesus. Rasul Yakobus jelas berbicara mengenai penyucian. Karena kalau saudara baca dari awal, dia berbicara ini kepada konteksnya adalah orang-orang Kristen yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tapi mereka membedakan orang miskin dan orang kaya di dalam gereja. Saudara dengarkan, dan itulah yang ditegur oleh Rasul Yakobus. Ya, saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sedikit berbeda. Dia adalah penginjil, dia berbicara kepada luar. Bukan berarti Rasul Yakobus tidak menginjil. Tetapi Rasul Paulus ya dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa Yahudi maupun bangsa-bangsa non-Yahudi untuk memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ya, dan karena mereka belum mengenal Yesus, maka penekanan pekabaran dari Rasul Paulus adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, jadi ini adalah satu proses yang saya dan saudara harus alami demi kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan ya yang besar bisa dibilang antara iman dan perbuatan. Keselamatan oleh iman, keselamatan bukan oleh perbuatan. Dalam proses penyucian, ya, saya dan saudara butuh juga kasih karunia Tuhan, ya. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita tidak mau menyerah. Kita menjadi orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mengapa? Mengapa disebutkan kita harus menjadi pemenang dengan keluar dari kesusahan yang besar? Karena peperangan yang akan kita alami yang terbesar adalah peperangan melawan diri. Ya, Winston Churchill mengatakan, ya, peperangan yang terbesar adalah peperangan melawan diri, mengalahkan diri adalah kemenangan yang terbesar di dalam peperangan kita setiap hari, saudara. Dan kita harus melatih diri kita untuk menang dari kuasa-kuasa dosa yang ada di dalam diri saya dan saudara. Setiap hari kita mengalami pergumulan dan setiap hari kita harus menang, saudara. Hanya boleh terjadi oleh kasih karunia Tuhan, ya, yang bekerja sama tentunya dengan kita berserah kepada Dia. Ya, saudara, usaha manusia yang terbaik itu seperti kain kotor, ya. Karena kita dipenuhi dengan motif-motif yang mementingkan diri, yang seringkali kita sendiri tidak menyadarinya. Ya, dan saudaraku, inilah yang perlu kita pahami. Tidak ada pertentangan sama sekali antara iman dengan perbuatan. Ya, tapi iman kita harus diwujudkan di dalam perbuatan. Ya, itu sebabnya Rasul Yakobus mengatakan, kalau kita kembali, kita baca ayat 21, Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya,
kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi jangan pertentangkan antara iman dengan perbuatan, karena pada dasarnya itu adalah sama. Kalau saudara beriman, ya, maka saudara akan wujudkan di dalam perbuatan. Contohnya, ya, saudara membutuhkan sesuatu. Saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya butuh uang untuk makan hari ini. Ya, saudara berdoa. Saudara, uang tidak akan jatuh dari langit, ya. Tapi saudara mulai ingat-ingat, siapa kira-kira yang bisa menolong saya? Siapa? Saudara mulai angkat telepon, ya. Miranda, aduh, saya sudah nggak ada uang untuk beli susu bagi anak saya. Ya, aduh, minta maaf, tapi saya nggak tahu mau bilang sama siapa lagi. Miranda kebetulan seorang yang baik hati. Miranda bilang, baik, saya akan transfer sekarang juga, supaya ibu punya anak tidak akan kelaparan. Saudara, begitulah cara bekerjanya. Ya, ada hal-hal memang kita hanya bisa berdoa. Ya, ketika itu terjadi dalam keadaan seperti itu, memang hanya bisa kita jalani dengan berdoa. Ya, jadi saudara, ya, jangan pertentangkan. Ini adalah jelas sekali firman Tuhan bilang iman itu harus bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak, ya, di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, penyucian ini adalah yang menjadi pergumulan bagi saya dan saudara setiap hari. Kalau di presentasi saya sebelumnya mengenai pencuri yang berada di samping Yesus, di sebelah kanan Yesus, ya, itu memang berbicara banyak mengenai kasih karunia Tuhan, ya. Proses buah daripada imannya yang diwujudkan dalam perbuatannya, dia katakan, Tuhan, ketika Engkau datang, ya, dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Walaupun itu adalah kata-kata yang dia sampaikan, tapi ini adalah imannya yang kita bisa saksikan diwujudkan dalam perbuatan, di kata-kata. Dia bukan hanya dalam hatinya, sekarang dia wujudkan itu, dia ekspresikan di dalam kata-kata. Saudara bayangkan, dia percaya kepada seorang raja yang sedang sekarat dan mati. Tapi dia percaya bahwa Yesus adalah seorang raja yang akan datang dalam kerajaannya, walaupun dia sekarang akan mati. Saudara, ini suatu iman yang sangat luar biasa. Dan dia wujudkan dengan kata-kata waktu dia sebutkan itu kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau dia diberikan kesempatan, maka hal yang pertama dia lakukan, ya, kesempatan untuk hidup, ya, maka hal pertama yang dia akan lakukan, dia akan memberi dirinya dibaptis. Baptisan itu adalah ekspresi bahwa kita percaya. Itu sebabnya Alkitab katakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, bukan hanya percaya saja. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 ayat 15. Mari kita pergi dan baca Markus 16 ayat 15. Di dalam Markus 16 ayat 15, ya, lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ya, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, jelas sekali firman Tuhan, ya. Jadi saudara, ini semoga ini jelas dan kita tidak perlu perdebatkan sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, yaitu keselamatan oleh apa? Ya, keselamatan hanya oleh kasih karunia. Karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, walaupun saya dan saudara hidup benar, suci, ya, tapi kita tidak punya chance untuk diselamatkan. Ya, jelas. Tapi sesudah kita percaya kepada Yesus, maka kita mengalami proses penyucian. Dalam proses penyucian pun kembali harus ada kerjasama, ya, antara kasih karunia dengan usaha manusia. Ya, kerjasama ini selalu ada mulai dari proses kasih karunia, ya, karena pencuri yang di sebelah kiri tidak mau menerima keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Kita harus terima. Sesudah itu di dalam proses penyucian pun saya dan saudara butuh
kasih karunia dari Tuhan untuk bisa mengalahkan dosa. Kita proses penyucian setiap hari. Kita harus bertumbuh setiap hari. Ya, saudara-saudara, ini bagian yang paling penting dalam hidup saya dan saudara. Karena tidak pernah ada doktrin di dalam Alkitab yang mengajarkan sekali selamat, saudara selamat untuk seterusnya. Kalau itu doktrin benar, maka saya dan saudara tidak perlu bergumul dalam kehidupan. Sementara Alkitab terus mengajarkan bahwa saya dan saudara harus bergumul dalam kehidupan. Ya, mari kita lihat apa yang digambarkan oleh orang-orang yang menang, yang berada di dalam kerajaan surga. Ya, di dalam Wahyu pasal 7 jelas sekali disebutkan, saya mau saudara dan saya tidak ragu-ragu soal keselamatan karena ini sangat penting. Ya, maka kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Saudara dengarkan, orang-orang yang selamat digambarkan di dalam buku Wahyu sebagai orang-orang yang telah keluar dari kesusahan yang besar. Apa itu kesusahan yang besar? Adalah mengalahkan diri saya dan saudara. Ya, ketika saya dan saudara bisa mengalahkan diri, maka apapun yang ada di sekitar kita, seburuk apapun keadaan yang ada di sekitar kita, ya, saudara dan saya tetap akan tenang, punya damai, punya ketenangan, tidak takut dengan apa yang sedang terjadi. COVID-19 tidak akan membuat saudara panik. COVID-19 tidak akan membuat saudara kehilangan pengharapan. COVID-19 tidak akan mempunyai dampak sedikit pun kepada saya dan saudara, khususnya dalam hubungan dengan Tuhan kita. Saudara, inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, saya harap kita tidak ragukan lagi kebenaran-kebenaran ini. Ya, di dalam kehidupan kita, ujian-ujian diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Bukanlah dimaksudkan untuk menggagalkan iman saya dan saudara, tetapi dimaksudkan supaya iman kita lebih dimurnikan dan supaya kita memiliki ketekunan, kita memiliki yang semua kualitas yang dibutuhkan agar kita memiliki karakter seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan saya mau ambil cerita untuk membuat proses keselamatan ini lengkap. Ya, seseorang yang sangat luar biasa digambarkan di dalam Alkitab. Salah satu tokoh favorit saya di dalam Alkitab. Mengapa? Karena dia sama seperti saya, betul-betul orang berdosa. Ya, dia betul-betul orang berdosa, dan inilah yang membuat kita semakin yakin dengan yang namanya kasih karunia. Ya, saudaraku, di dalam Matius 26 ayat 13, orang ini disebutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada Maria Magdalena. Ya, saudara, ceritanya ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Saudara, dengarkan ya cerita lengkap dari yang kita baca ini. Ini hanya sepenggal dari cerita keseluruhan
tentang luar biasanya kasih karunia Tuhan kepada kita orang-orang berdosa. Maria adalah seorang yang bertumbuh di desa Betani. Dia punya saudara yaitu Marta dan Lazarus. Mereka tumbuh dengan status yatim piatu, tidak lagi memiliki orang tua. Dan mereka bergereja di satu gereja kecil di desa Betani. Dan setiap minggu mereka datang berbakti beribadah. Ya, di Betani ada seorang tua-tua jemaat namanya Simon. Ya, seorang yang kelihatan suci dan saleh. Setiap minggu dia akan menyalami anggota-anggota yang sudah datang berbakti. Setiap minggu dia akan memberikan firman Tuhan. Ya, seorang pemuka agama yang disegani. Dan tanpa sadar, Maria yang kecil mulai menjadi remaja. Dan dia menjelang menjadi seorang muda. Kecantikan alamiahnya mulai bersinar, mulai terpandang. Simon yang setiap minggu menyalami dia, mulai memperhatikan tanpa sadar ketertarikan sebagai seorang laki-laki mulai timbul. Apa yang terjadi kemudian adalah cerita yang betul-betul klise. Ya, saya singkatkan karena ini cerita panjang, saudara. Yang terjadi adalah satu saat mereka tidur sama-sama. Ya, dan Maria tentunya menangis karena Simon ini sudah punya istri. Dia menangis, mengapa dia begitu bodoh? Mengapa dia lupa diri? Ya, saudaraku, ini adalah satu hal yang sangat salah yang dia lakukan. Tapi tanpa sadar, dia sudah dituntun oleh kedagingannya maupun kedagingan dari Simon. Ya, saudara-saudara, rumor cepat beredar. Saudara bayangkan, rumor selalu sama zaman dulu, sekarang, dan sampai masa depan. Yang busuk segera tercium. Maka Betani tidak nyaman lagi untuk ditinggali. Maria segera pergi cari tempat di Yerusalem. Ya, tapi di Yerusalem ternyata masih dekat. Ya, walaupun belum ada Facebook, sosmed waktu itu, tapi berita yang buruk, yang busuk seperti ini cepat beredar. Maka Maria harus pergi jauh ke sebelah utara di Magdala, ya, di satu kota di antara kota-kota di tepi Danau Galilea. Ya, saudara, di Magdala nggak ada orang yang kenal dia, tidak ada yang tahu siapa dia, tidak ada kenalan, tidak ada saudara di sana. Dan dia mulai tinggal, seorang gadis muda datang dari desa, berantau ke kota. Cerita yang klasik, tidak punya keterampilan, dan memiliki penampilan yang menarik, karena dia punya karakter yang ceria. Dia selalu tersenyum. Dia butuh makan, saudara. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak punya keterampilan yang bisa membuat dia bekerja dengan cepat, saudara. Tinggal di kota asing, harus menyewa tempat tinggal, harus makan setiap hari. Apa yang terjadi? Dia jatuh ke dalam prostitusi dengan cepat. Ini cerita klise, cerita klasik, berulang kali terjadi. Ya, saudara-saudara, dia jatuh ke dalam prostitusi. Dan suatu saat, ya, dia suka melihat kalau ada pedagang yang datang untuk menjual. Dia beli minyak alabaster itu yang sangat mahal. Ya, minyak yang sangat mahal dia beli. Dan dia begitu banyak uang. Dia merasa senang dengan harta duniawi. Dan dia populer, dengan cepat dia naik daun. Terkenal, paling terkenal di daerah itu. Sebagai wanita tunasusila yang paling ngetop. Papan atas, tarifnya mahal. Dan dia menikmati dunia ini, saudara-saudara. Ya, dipuja-puja. Namun ada perasaan kosong di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak ada dalam hatinya. Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Dia terus menolak bisikan Roh Kudus.
untuk membuat dia bertobat, tapi dia terus membenarkan diri. Dia harus butuh makanan, dia harus butuh bekerja. Dan dia memiliki kekosongan. Dia tidak bahagia walaupun kelihatan selalu senyum dan tertawa. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia menderita, dia kesepian, dia jauh, dia merindukan juru selamat itu. Saudaraku, saya mau katakan, begitu banyak Maria di sekeliling saya dan saudara. Mereka kelihatan naik mobil mewah. Mereka tersenyum. Mereka tinggal di istana, rumah mereka begitu besar. Tapi saya mau bilang, mereka tidak bahagia. Mereka kesepian. Mereka kering. Mereka membutuhkan juru selamat. Dan mereka punya pengharapan. Karena Maria akhirnya suatu saat melihat kerumunan orang banyak. Dia dekati dan dia lihat seorang yang sedang berbicara mengenai firman Tuhan. Dan dia tertarik. Sebelumnya dia tidak lagi membaca Alkitab, dia tidak lagi berdoa. Tapi orang ini luar biasa. Ya, dia datang di gereja, tapi khotbah yang disampaikan begitu membosankan, begitu formal, begitu tidak menyentuh hati. Ya, dia masih datang di gereja walaupun dia berbuat dosa. Dia masih ingat sekali-sekali datang di gereja, tapi perbaktian di gereja yang sudah menjadi formal belaka, hanya sekedar rupa, tidak punya kuasa untuk menjamah hati orang yang sedang berdosa, yang sedang kesepian, yang sedang kering. Saudara dengarkan, ketika dia dengarkan orang ini berbicara, ada sesuatu yang dia tidak bisa jelaskan terjadi dalam dirinya. Dia merasa kekosongan itu diisi. Dia merasa ketidakbahagiaan itu mulai sirna. Dan dia dipenuhi dengan kebahagiaan yang sudah lama dia tidak pernah rasakan. Dia dirasakan dulu waktu dia dekat dengan Tuhan. Waktu dia masih bertumbuh dan belum berdosa. Tapi sekarang itu sudah lama sekali hilang. Walaupun dia bergelimang dengan harta, tapi tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Sekarang orang ini sederhana kata-katanya, pakaiannya juga sederhana. Tapi mengapa apa yang dia sampaikan begitu berkuasa? Dan dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari sang pembicara yang luar biasa. Saudara tahu siapa pembicara itu? Dialah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara dan Maria mendengar, Maria merasakan sesuatu yang gaib terjadi. Sesudah semua orang pergi, dia berbicara dengan Yesus dari hati ke hati. Dia mengakui segala dosa yang dia buat. Dia katakan semua apa yang dia lakukan. Dan Tuhan Yesus dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan, ya, menerima Maria padanya, memberikan dorongan untuk dekat dengan dia. Maria merasakan beban yang luar biasa terlepas. Ketenangan dia miliki. Benarlah apa kata-kata dari Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, apakah saudara dan saya saat ini sedang memiliki beban yang berat? Karena masalah keluarga, masalah ekonomi, atau karena COVID-19, apapun itu, bawa kepada Tuhan Yesus. Bawa kepada Tuhan Yesus. Tapi saya dan saudara sering tidak mau bawa karena kita masih memegang, tidak mau melepaskan satu dosa. Satu dosa pun kita tahu itu. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus selama kita masih memegang satu dosa. Saudara, jangan tunggu sampai saudara mampu mengalahkan itu baru saudara datang. Datang dengan keadaan apapun. Sebagaimana saudara ada, datang kepada dia. Saya mau katakan, saudara dan saya harus datang. Kemudian Tuhan Yesus pergi. Maria merasakan damai yang luar biasa. Dia bertemu dengan Juru Selamat. Dia diubahkan, dia lahir baru. Kebahagiaan yang luar biasa dia rasakan. Yang selama ini telah hilang. Dan dia hidup baru. Dia berjanji dia tidak akan jadi prostitut lagi. Tidak akan jadi wanita tunasusila lagi. Sayangnya, dia tidak segera keluar dari Magdala. Dia tetap tinggal di situ.
Dan saudaraku, teman-temannya mulai bilang, oh jadi lu udah suci sekarang ya? Ya kamu nggak mau lagi kayak kita-kita ya? Oke, kita tunggu. Kita lihat aja, kamu bisa berubah atau tidak. Saya sudah mencoba, tapi tidak bisa. Saya yakin Maria pun akan jatuh. Ya, tinggal tunggu waktunya saja. Maria tetap tinggal di Magdala, saudara. Dan akhirnya Maria jatuh lagi. Saudara, mengapa? Ya, karena dia tidak keluar dari Magdala, dia jatuh lagi. Dia menangis lagi. Sama seperti ketika dia jatuh dengan Simon. Dia menangis dengan luar biasa. Aduh, saya sudah menyakiti pengajar itu, saya sudah berjanji. Saya tidak akan bikin lagi, saya juga sudah berjanji kepada Tuhan, saya tidak akan berdosa lagi. Tapi, aduh, ya saudara, beribu maaf yang datang ke dalam pikirannya yang dia sudah terima. Maaf untuk membenarkan perbuatan dosanya. Membuat dia jatuh lagi ke lubang dosa yang sama, ke lumpur dosa yang sama, dan ketidakbahagiaan lagi datang, saudara. Saudaraku, ceritanya untungnya tidak berhenti di situ. Yesus kembali lewat lagi di Magdala, karena Yesus suka pergi ke Dekapolis, kota yang ada di Danau Galilea. Kota-kota kecil yang ada di tepi Danau Galilea. Dan ketika Yesus lewat, Maria lihat lagi dan dengar lagi firman-Nya. Dan ketika dia dengar, dia dikuatkan lagi oleh perkataan Tuhan Yesus. Dan dia bisa punya kemauan untuk meninggalkan lagi. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya sudah berdosa, saya sudah jatuh lagi Tuhan. Tapi tolong ampuni saya. Ampuni saya dan tolong doakan saya, kuatkan saya. Saya tidak mau lagi jatuh di situ. Saudara, singkat cerita, Tuhan akan selalu terima saudara. Dia akhirnya bertobat lagi. Tapi saudaraku, dia ketika Yesus pergi, Yesus tidak ada, dia jatuh lagi. Dia jatuh lagi. Sampai Alkitab mengatakan dia dikuasai, Maria dikuasai oleh 7 roh jahat, saudara. Ya, menyatakan bahwa dosanya sempurna. Dosanya sempurna betul-betul. Dia betul-betul jauh jatuh ke dalam dosa ini begitu dalam. Tetapi untungnya, saudara, ada ayat, salah satu ayat favorit saya. Amsal 24. Saudara jangan bosan dengarkan ayat ini, saya ulang-ulangi. Ya, saudara. Di dalam Amsal 24. Mari kita pergi kepada Amsal 24. Ayatnya yang ke-16. Saudara jangan lupa ayat ini. Ya, ayatnya yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar akan jatuh sempurna 7 kali, bukan arti harafiah, tapi betul-betul melambangkan saya dan saudara tidak bisa lepas dari cengkeraman dosa. Kita betul-betul dikuasai dengan luar biasanya oleh dosa. Ya, Maria 7 kali jatuh, dikuasai 7 roh jahat, menggambarkan dia betul-betul sempurna kejatuhannya. Setiap kali dia jauh dari Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menang dari dosa. Dan pada kali yang ke-7, kali yang terakhir, Maria menyadari kesalahannya. Saya harus dekat dengan Tuhan Yesus. Dan saya harus tinggalkan kota Magdala. Ya, saya harus tinggalkan kota Magdala. Maka dia pulang ke Betani. Dia pulang ke Betani. Dan semua orang sekarang bilang, karena dia sudah terkenal. Mereka tahu siapa dia. Dia seorang WTS kenamaan di kota Magdala. Terjadilah bisik-membisik. Pada saat yang sama, saya mau cerita apa yang terjadi dengan Simon. Ketika mereka berpisah, Simon ini akhirnya kena penyakit kusta. Seorang pemimpin rohani yang luar biasa. Sekarang mereka bilang, itu kutuk dari Tuhan. Ya, karena dia selingkuh dan dikutuk oleh Tuhan. Selama ini dia harus berteriak dan tinggal di luar, diisolasi, social distancing harus dia jalani, ya, menderita, saudara, kalau kena penyakit kusta. Namun suatu saat dia bertemu dengan Yesus dan dia disembuhkan.
Ini suatu mujizat. Dia sudah tidak punya pengharapan, tapi sekarang dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia bikin suatu pesta yang luar biasa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia undang Tuhan Yesus. Ya. Namun ada satu orang yang tidak diundang. Maria tidak diundang. Yang lain dia undang. Maria sama sekali tidak diundang. Dan pesta itu dilakukan. Kita tahu ceritanya. Itulah ayat yang saya sudah baca tadi di dalam Matius 12. Diam-diam Maria datang. Karena dia tidak berterima kasih kepada Tuhannya, Tuhan Yesus. Dia masuk diam-diam, tanpa mereka sadar dia sudah membasuh Yesus dengan minyak narwastu, alabaster yang sangat mahal, yang sangat wangi. Mereka tidak menyadari itu sampai baunya yang harum telah memenuhi seluruh ruangan rumah itu. Saudara, ya, Simon yang sudah merasakan kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa. Dia disembuhkan, dia tidak punya pengharapan untuk sembuh, tapi dia disembuhkan. Sekarang Simon berkata di dalam hatinya, kalau dia seorang nabi, kalau Yesus ini seorang nabi, Yesus harus tahu siapa perempuan ini. Dan Yesus membaca pikiran daripada Simon. Apa yang Yesus bilang? Simon, aku mau kasih cerita kepadamu. Kita tahu cerita apa yang Yesus berikan kepada Simon. 2 orang punya hutang. Ya, 2 orang punya hutang. Kita tahu ceritanya. Ya, terus dua-dua tidak bisa membayar. Satu punya hutang yang tidak terlalu besar, satu punya hutang yang sangat besar. Ya, saudaraku, mana yang kira-kira paling bersyukur kepada Tuhan yang mengampuni mereka? Satu hutangnya 1 miliar, yang satu 1 triliun. Mana kira-kira yang paling berterima kasih? Dengan cepat Simon menjawab, tentu saja yang 1 triliun. Tuhan, ya kamu benar, yang 1 triliun. Itulah sebabnya dia betul-betul mengasihi saya. Bahkan dia meminyaki saya ya dengan rambutnya. Sementara aku masuk dari tadi engkau belum membasuh aku. Saudara, Simon mengerti bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi di antara dia dengan Maria. Saudara, yang saya mau katakan, di dalam gereja sering kita seperti Simon. Kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, tapi kita merasa lebih benar dari saudara kita yang lain, dan kita hakimi saudara kita yang lain karena kita merasa lebih benar. Tetapi sesungguhnya kita lebih berdosa, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, kesombongan rohani selalu adalah jebakan yang paling luar biasa dari setan, yang berhasil menjatuhkan saya dan saudara. Dengarkan, kalau kita sudah dijamah oleh kasih karunia Tuhan, maka kita tidak akan menghakimi orang lain, karena kita semua pada dasarnya adalah pendusta. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdusta? Siapa di antara kita yang tidak pernah benci, yang tidak pernah mementingkan diri? Tidak ada, saudara. Tidak perlu merasa kita lebih benar dari orang lain di gereja. Semua kita, apakah pendeta, apakah anggota biasa, semua saya dan saudara adalah orang berdosa. Ya, jangan hakimi orang lain, saudara. Jangan merasa lebih benar, lebih suci, lebih saleh. Jangan. Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Ya, jangan kita jadi seperti Simon. Ya, selanjutnya di gereja juga ada orang berdosa, yaitu yang dilambangkan oleh Maria. Dia tidak mampu untuk menang. Jangan kita jauhkan dia dari Tuhan. Gereja adalah bengkel, bukan showroom, saudara. Gereja penuh dengan orang berdosa, biarkan mereka datang. Jangan kita hakimi dari pakaiannya, dari rambutnya, dari segala macam. Ya, jangan.
terima apa adanya. Tuhan Yesus terima apa adanya siapa saja. Saudara, dengarkan, Tuhan Yesus mengasihi semua orang berdosa. Jangan kita bikin gereja jadi tempat yang eksklusif. Ya, jangan kita tulis besar-besar, di sini tidak menerima orang berdosa. Mungkin kita nggak tulis, tapi itu sikap kita. Ya, action speaks louder than words. Dengarkan, saudara, sikap kita, pandangan kita yang tidak bersahabat adalah bahasa yang lebih keras. Ya, saudara, dengarkan, ya jangan kita membenci orang berdosa. Kita harus terima mereka apa adanya. Gay, lesbi, ya, bisex or whatever. Ya, saudaraku, kita harus terima mereka apa adanya. Ya, kita harus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi baik yang liberal, yaitu Maria, ya pelanggar, ya hukum Tuhan, pendosa besar, maupun dia mengasihi yang konservatif, ya seperti Simon, orang yang munafik di dalam gereja. Tuhan Yesus mengasihi, ya orang yang sombong rohani. Tuhan Yesus mengasihi. Ya, harus kita kasih semuanya, saudara. Jangan kita membenci mereka. Ya, dan dengarkan. Ini bagian terakhir yang saya mau sampaikan. Ya, dan di gereja ada yang namanya Tuhan Yesus. Dialah gembala agung kita, saudara. Ya, Maria melakukan hal yang luar biasa untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Apa yang saudara berikan? Maria memberikan yang terbaik yang dia punya kepada Tuhan Yesus. Apa yang saya dan saudara berikan kepada Tuhan Yesus? Jangan tanya apa yang Tuhan dapat berikan kepada saya dan saudara, tapi tanya apa yang dapat saya dan saudara berikan kepada Tuhan. Karena dia sudah berikan dirinya, anaknya yang tunggal, harta surga yang terindah kepada saya dan saudara. Apalagi yang dia belum berikan kepada kita. Dia sudah berikan hidupnya, dirinya untuk saya dan saudara. Yang harus kita tanya sekarang, apa yang saya dan saudara berikan? Apa yang saya saudara berikan buat Tuhan kita yang sudah mati? Yang sudah mati. Apakah terlalu susah kalau dia bilang, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Apakah terlalu susah kalau dia bilang, ayo ambil waktu untuk berbicara dengan saya. Saudara, kunci yang terpenting, ya, bagian yang tidak mungkin diambil dari Maria. Mari kita baca, saya akan tutup dengan ayat ini. Ya, ketika Yesus ya bersama dengan murid-muridnya bertemu dengan Maria dan Marta. Mereka suka diam di rumah daripada Maria dan Marta. Disebutkan, tetapi Tuhan menjawabnya di dalam Lukas 10 ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara dengarkan, Yesus bilang, Marta, Marta, engkau terlalu khawatir dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah mengambil bagian yang terbaik itu, telah memilih bagian yang terbaik itu, yang tidak akan dapat diambil daripadanya. Saudara dan saya, apa bagian yang terbaik itu? Duduk dekat kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus, itu kuncinya. Dengarkan, dengarkan. Kalau kita jauh dari Tuhan kita, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita duduk dekat kaki Yesus, menghabiskan waktu dengan Dia, maka saya dan saudara akan punya kuasa untuk mengalahkan dosa apapun yang ada di dalam diri kita, yang sudah menghancurkan kebahagiaan kita, kehidupan kita, bahkan keluarga kita mungkin. Tapi kalau kita duduk dekat kaki Yesus, apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, saudara bawa kepada Dia. Ya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pilih duduk dekat kaki Yesus sekarang, saudara. Jangan lepaskan Dia. Duduk, dengarkan firman-Nya. Itulah kuasa. Saudara, inilah yang harus saya dan saudara lakukan.
duduk dekat kaki Yesus setiap hari, setiap saat, setiap jam, agar saya dan saudara tidak akan terlepas dari kuasa-Nya yang mampu mengalahkan setiap pencobaan, setiap dosa yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi, inilah yang terpenting dalam hidup saya dan saudara. Duduk dekat kaki Yesus. Dalam nama Yesus, saya bawa firman ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, yang perlu kami lakukan hanyalah satu. Duduk dekat kaki-Mu. Namun sering kami lupa. Pekabaran yang sederhana. Kami harus duduk dekat kaki-Mu. Tapi Tuhan, seringkali kami dibutakan oleh pencobaan, oleh kekhawatiran, oleh kesenangan duniawi. Dan kami memilih untuk tidak duduk dekat kaki-Mu. Kami lebih suka duduk dekat kaki hiburan dunia. Oh Tuhan, ampuni kami. Tolong kami untuk suka duduk dekat kaki-Mu Tuhan. Tolong kami habiskan waktu dengan Engkau. Jangan biarkan kami suka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, yang tidak membahagiakan, yang tidak ada kedamaian. Tuhan, tolong kami untuk memilih bagian yang terbaik dalam hidup ini, yaitu kami menghabiskan waktu dengan Engkau, mendengarkan sabda-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk semua yang mendengarkan secara langsung saat ini, maupun dengan rekaman kemudian. Jamah kami semua Tuhan, agar kami jangan lupa pelajaran dari Maria Magdalena, orang yang betul-betul jatuh ke dalam dosa yang terdalam. Namun Tuhan, kasih karunia-Mu telah mengubah dia, dan dengan duduk dekat kaki-Mu setiap hari, dia diubahkan, dan dia bisa mengalahkan dosa. Tuhan, kami rindu mengalami pengalaman yang sama. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa menang dari semua kuasa dosa di dalam diri kami. Berkati semua kami Tuhan, dan berkati orang-orang yang sedang menderita saat ini, agar mereka juga boleh duduk dekat kaki-Mu, membawa semua beban mereka, dan mereka boleh memperoleh kelegaan. Tuhan, inilah segala permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ya, tetap semangat, tetap semangat. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kita semua yang merasa terberkati. Kita boleh lambaikan tangan kita, puji Tuhan. Dan kami juga mengundang bagi yang merasa bahwa pekabaran ini juga membawakan berkat yang luar biasa, bolehlah kita menjadi saluran berkat bagi banyak teman-teman kita, dengan kita boleh mengundang mereka kembali di hari Selasa di minggu depan. Dan juga kami bisa mengajak kiranya yang sudah hadir di sini boleh membuka di YouTube channel, ada tertulis.id, dan boleh diklik subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.